Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan kelas kita di malam hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan tentang isim ghair munsharif. Kita akan coba ulas lagi sekilas ya. Jadi isim ghair munsharif itu isim apa? Definisi isim ghair munsharif apa? Isim yang tidak ada tanwinnya. Isim yang tidak menerima tanwin. Itu isim ghair munsharif. Nah, eh dengan demikian, kita sudah membahasnya. Isim yang mu'rab itu telah selesai kita bahas. Isim yang mu'rab itu ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada isim lima. Ya, isim lima itu isim yang ada lima. Abu, aku, hamu, fu, lu. Itu ketentuannya sudah kita bahas. Kemudian isim ghair munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Ada sedikit murojaah kategori-kategorinya. Ini isim ghair munsharif. Kategorinya yang pertama adalah nama yang diakhiri dengan alif nun. Seperti Sya'ban, Ramadan, Salman, Sulaiman, Utsman, Imran. Itu yang ada alif nun. Dia jangan dikasih tanwin dan dia isim ghair munsharif. Lalu nama dengan pola atau wazan fu'alu. Jadi nama yang tiga huruf yang wazannya itu doma fathah fu'alu. Nah, Umaru, Zuhalu, Hubalu, Mudoru. Nah, model begitu jangan dikasih tanwin. Umaru nama sahabat, Zuhalu nama planet, planet Zuhal. Hubalu nama sembahan orang musyrik, Hubalu. Mudoru, nama salah satu kabilah yang terkenal di Arab, kabilah Mudor. U nya tiga huruf yang modelnya gitu, itu jangan dikasih tanwin. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama yang diambil dari fiil. Misalnya saya punya kata kerja yajlisu, duduk. Yajlisu ini dijadikan nama misalnya. Misalnya dia dijadikan nama, berarti jangan dikasih tanwin gitu. Atau dari Ahmadu, ah, Hamidah Yahmadu, Ahmadu, saya memuji. Atau dari Ahmada Yuhmidu, Ahmadu, memuji. Gitu. Zada yazidu bertambah. Jadi diambil dari kata kerja. Ahsana, jadi ahsanu. Ya. Dari aimana, itu dari kata kerja semua. Nah gitu. Jadi ketika nama eh, berupa kata kerja yang plek gitu dijadikan nama, itu jangan dikasih tanwin. Bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Itu yang kategori ke eh, tiga. Kategori keempat, isim ghair munsharif jangan kasih tanwin, itu nama perempuan. Yaitu seperti Maryam, Zainab, Suad gitu. Jangan kasih tanwin. Suara saya jelas nggak, Ikhwan Akhwat? Mohon maaf, ini saya pakai headset yang baru. Jelas, Insya jelas Allah Ustaz. jelas Ustaz. Jelas sekali, Ustadz. Bagus, alhamdulillah. Yang berikutnya nama perempuan. Jangan kasih tanwin. Maryam, Zainab, Suad, Fatimah, apalagi pokoknya nama perempuan ya. Ilham, nama perempuan.
Terus apa lagi? Banyak ya. Nah, kecuali kemarin itu apa? Bisa dikasih tanwin kalau nama perempuannya berapa huruf? 3 huruf, Tiga, tapi tengahnya sukun gitu, Ustaz. tengahnya sukun. Hindun. Dun. Nah, kalau ini bisa. Ainun. Bisa. Bisa dipahami ya? Ainun. Kalau ini bisa. Jadi, nama perempuan jangan kasih tanwin. Dia isim ghair munsharif. Seperti ini. Isim yang tidak bertanwin. Kecuali nama perempuannya 3 huruf. Tengahnya sukun. Boleh kasih tanwin. Hindun, hindan, hindin. Ainun, ainan, ainin. Yang keempat, nama yang diakhiri tak marbutoh. Misalnya nama perempuan Fatimatu. Nama laki-laki Hamzatu. Tolhatu. Nama daerah Makkatu. Atau Muawiyah, ya, nama orang laki-laki. Aisyah. Itu jangan dikasih tanwin. Gitu. Makanya kalau kita dengar hadis kan an Aisyata, tidak Aisyatan atau tin atau tun gitu. Nah, bisa an Abi Hurairata, tidak Hurairatan gitu enggak. Dia nggak boleh kasih tanwin. Yang keenam nama Arab. Nama Arab ya. Asep, Ujang, Maman gitu. Apalagi banyak ya nama non Arab. Atau yang nama non Arab kemudian menjadi populer di dunia Arab seperti Ibrahim, Adam, Idris. Qala ya Adamu, ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Adamu, ya tidak Adamun gitu. Oh gitu. Wa 'allama Adama, tidak Adaman gitu. Contohnya gitu. Nah, lalu ada catatan semua nama nabi itu jangan dikasih tanwin ya, dia kategori isim ghair munsharif. Kecuali ada 5. Ahmadun, Salihun, dia bertanwin munsharif. Syuaibun, Hudun, Nuhun, Lutun. Nah, yang ketujuh tarkib madzi. Tarkib madzi itu dua dua kata tapi menjadi satu, menjadi satu nama. Jadi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan gitu. Nah, itu seperti maut. Itu maut itu dari 2 kata. Nah, gitu. Kemudian dibikin satu nama. Nah, maka itu juga jangan kasih tanwin. Ba'ala bak. Ba'ala bak. Itu juga 2 kata tapi digabungkan jadi satu nama. Nah, yang kedelapan sifat. Kalau tadi 1 sampai 7 itu nama ya. Kalau yang kedelapan sifat. Sifat dengan pola atau wazan af'alu. Af'alu itu untuk menyatakan lebih. Ya, misalnya ahsanu lebih baik. A'udhamu lebih besar, lebih agung. Itu akbaru lebih besar. Asgharu lebih kecil. Seperti apa? Atwalu lebih panjang. Gitu. Apalagi misalnya aksaru lebih pendek. Gitu ya. Kemudian sifat yang ke-9 sifat yang diakhiri alif nun. Kalau tadi kan nama di atas nun nama akhir alif nun. Seperti apa? Imron, Sulaiman, sekarang sifat. Seperti jauan, lapar, atsyan, haus, ghadban, marah, farhan, bahagia. Ya, kalau yang namanya farhan itu ceria terus gitu. Memang namanya bahagia farhan. Dham'an, haus, sakran, mabuk gitu. Itu. Nah, kalau ada sifat yang ada alif nunnya, dia isim guer munsharif jangan ditanwin. Lalu sigoh muntahal jumu, nah ini yang ke-10 sigoh muntahal jumu itu adalah jamak taksir. Jamak taksir yang gimana? Yang huruf
Kalau jamak taksir itu kan punya eh, kelompok tersendiri kan, kelompok tersendiri. Nah, cuma ini dari jamak taksir ada sebahagian yang dimasukkan ke isim ghair munsharif. Yang gimana jamak taksirnya? Yang huruf ketiganya itu alif. Lalu setelah alif itu tambahkan dua huruf. Seperti masa satu, dua, tiga alif ketiganya. Mim, sin, alif. Masa setelah alif zidu. Nah, yang model seperti itu jamak taksir yang begitu digabungkan ke isim ghair munsharif gitu. Dari masjidun, masajidu. Maso, satu, dua, tiga, ada alif. Hifu. Habis alif ada dua huruf. Dari mushafun, masahib. Kemudian syawari'u. Dari syari'un, jalan. Jamannya syawari. Masyriqun, masyariqu. Maghribun, magharibu. Mas'alatun, masailu. Gitu. Aqibun, awaqibu. Maudi'un, mawadi'u. Jami'un, jawami'u. Nah, nggak mesti awalnya mim ya. Nah, yang penting dia itu jamak taksir yang huruf ketiganya alif, habis alif ada dua huruf. Atau huruf ketiganya alif. Tapi setelah alif itu ada tiga huruf. Ya, yang huruf di tiga huruf itu tengahnya itu mad. Seperti masa, satu, dua, tiga ada alif tuh. Sama dengan yang atas ada alif. Kalau yang atas abis alif ada dua huruf. Kalau yang bawah abis alif ada tiga huruf lagi yang tengahnya huruf mad. Kinu. Masa kinu. Ada ya huruf mad di tengahnya. Mafatihu. Gitu. Bisa difahami ya kawan akhwat? InsyaAllah Ustaz. Oh, nah. Insya Allah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Lalu setelah 10 kategori ini kita mengetahuinya, bagaimana tanda i'rabnya isim ghair munsharif itu? Tanda i'rabnya dhammah fathah fathah. Dhammah fathah fathah. Misalnya Umaru, jaa Umaru. Umaro, ra'aitu Umaro. Jarnya marartu bi Umaro. Contohnya kita bikin ungkapan di sini. Nah, kita bikin di sini. Misalnya, jaa datang siapa? Umaru. Umar. Gitu. Misalnya, yukrimu memuliakan siapa? Zaidun si Zaid. Umaro kepada Umar. Yang ketiga, salama mengucap salam. Zaidun si Zaid ala kepada Umaro Umar. Yang atas ja'a Umaru. Umar jadi apa kedudukannya? Fa'il. 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 Dia rofa. Hmm. Terus yukrimu Zaidun Umaro. Jadi apa Umaro? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nasob, tanda nasob fathah, tapi nggak boleh dikasih tanwin. Salama Zaidun ala Umaro. Yang ketiga, Syurur. Syurur. Jar. Ada huruf jar. dajarnya apa? Ala. Ah, fathah. Fathah. Ala, Jar. ya, ala penyebab jar. Ya. Huruf jar. Jadi doma fathah fathah gitu. Nah, kita lihat di sini ada pertanyaan di chatting. Ustaz, kalau Muhammadun apakah termasuk nama nabi yang dikecualikan ghair munsharif? Betul. Nah, di sini kita lihat ke atas sedikit ada 6 nama nabi yang munsorif bertanwin.
Kalau goer munsharif tidak bertanwin. Semua nama Nabi goer munsharif tidak bertanwin kecuali 6 munsharif bertanwin, yaitu Muhammadun, Salihun, Syuaibun, Hudun, Nuhun, dan Hud. Itu seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kesimpulan i'rabnya begini, tanda i'rabnya dhamma, fathah, fathah. Gitu. Tapi nanti ada catatan. Nah, jadi si tanda jarnya, ini catatannya. Tanda jarnya itu bisa jadi tidak fathah, tapi kasroh. Bisa jadi tanda jarnya kasroh. Aslinya tanda jar fathah pada isim ghair munsharif, tapi dia oh, jika. Nah, jika. Pertama, jika dia itu jadi mudhof. Jadi isim ghair munsharif jadi mudhof. Misalnya, yusolli sholat. Siapa yang sholat? Al-muslimuna kaum muslimin. Fi masajidillahi. Di masjid-masjidnya Allah. Nah, masajidi majrur oleh fi. Berarti i'rabnya harus jar. Jenis isim apa? Masajidi. Jamak taksir. Nah, jamak taksir yang huruf ketiganya alif. Habis alif ada dua huruf lagi. Berarti kategorinya isim guer munsharif. Allahumma sholli. Hmm. Itu namanya syogoh muntahal jumu. Syogoh muntahal jumu itu eh, jamak yang sudah dimentok tidak bisa dijamakkan lagi. Muntaha. Muntaha itu sudah di akhir jamak. Nggak bisa dijamakkan lagi. Gitu. Nah, polanya gimana? Polanya kalau huruf ketiganya alif, si jamak taksir tersebut habis alif ada dua huruf. Masa jidu. Nah itu nggak boleh kasih tanwin. Nah maka masa jidi isim ghair munsharif. Tanda jarnya isim ghair munsharif fathah harusnya gitu. Kenapa ini nggak fathah tapi kasroh? Jadi normal tanda jarnya karena alasan Mudhof. Mudhof. ya mudhof. Sedangkan Allahnya itu mudhof, Mudhofun ilaih. ajarnya kasroh. Seandainya saya buang lafaz Allah, seandainya lafaz Allahnya saya hilangkan, nah baru menjadi apa? Fi Sajidah. sajida, tanda jarnya fathah gitu. Saya difahami ikhwan akhwat. Nah, jadi begitu. Jadi tanda jarnya itu kasroh kalau dia jadi mudhof. Pertama. Yang kedua, tanda jarnya itu kasroh kalau dia itu dikasih al. Berarti fil masajidi. Tanda jarnya kasrah. Kenapa isim ghair munsharif ini tanda jarnya kasrah? Karena ada al. Gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, tanda rofaknya untuk isim ghair munsharif itu kesimpulannya tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya fathah. Bisa tanda jarnya kasrah, itu dengan dua ketentuan. Yang pertama kalau dia itu mudhof, yang kedua kalau dia itu diberikan al. Alif lam. Jadi difahami ya, kawan akhwat? Allah Ustaz. Contoh yang kemarin ya, yanamu umaru. Yanamunya fi'il mudhari, i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah. Umarunya fa'il, i'rabnya rofa. Isimnya guer munsharif, tanda rofa dhammah. Gitu. Yukrimu Abu Bakrin Umaro. Abu Bakar memuliakan Umar. Umaro di sini maf'ul bih. I'rabnya nasab. Simgur munsharif tanda nasab fathah. Salla yusallimu Aliun ala Umaro. Umaro di sini majrur oleh ala. I'rabnya jar. Isim ghair munsharif tanda jar fathah. Tapi kalau jadi mudhof seperti ini tanda jar kasrah. Nah, yadkurul muslimun Allah fi masajidihim. Masjidi itu majrur oleh fi. I'rabnya jar. Isim ghair munsharif. Tanda jarnya kasroh, tidak fathah. Kenapa? Karena dia mudhof. Nah, gitu. Himnya mudhof ilaih, damir
muttasil, mabni, sukun. Nah, itu ya eh isim ghair munsharif. Jadi kesimpulannya seperti ini. Isim mufrad, huruf nasab jarnya doma, fathah, kasrah. Kalau musanna alif iya iya. Jamak mudzakkar salim wau iya iya. Jamak muannas salim dhammah kasrah kasrah. Jamak taksir dhammah fathah kasrah. Isim lima wau alif ya. Abuka abaka abika. Akhuka akhoka akhika dan seterusnya. Isim ghair munsharif dhammah bisa juga kasrah dengan dua ketentuan tadi. Kalau jadi mudhof dan kalau diberikan al. Alif lam. Itu selesai masalah isim yang mu'rab. Baik, sampai di sini ada tambahan. Nah, kita coba latihan. Koreksi kesalahan berikut jika ada. Yursilullahu Allah mengutus ar-rusula para rasul fi kulli ummatin di setiap umat. Betul atau salah? Betul. Betul ya, tidak ada masalah di sini. Kemudian yang kedua, yasma'u mendengar siapa? Hamzatun, Hamzah, al-khutbata khutbah, yaumil jum'ati di hari Jumat. Betul atau Salah. salah? Harusnya gimana? Yaumil Jum'atah. Tidak juga. Hamzatu. Hamzatu, satu. Hamzah itu Ya. Mau. jangan kasih tanwin. Oh ya. Yaumal Yasma'u Jum'at. hamzatu Nah, khutbatah. yaum, zaraf. Yaumul. Mal Jum'ati. Wah, betul. Hmm. Itu harus nasab dan dia mudhaf al-jum'atinya betul mudhaf ilaih yaumal jum'ati. Sudah seperti ini betul atau masih ada koreksi Al-khatimatu yaum. Insyaallah betul. ya. Nomor tiga, yuhibbu mencintai. Siapa yang mencintai? Abu Abdullah, Abu bapaknya Abdullah, Abdu. jatahu istri-istri. Ya. Gimana? Bener kayaknya. Benar. Allah. Ada yang mengoreksi? Itu Abu Abdullah. Abdi itu Ustaz, Abu Abdi, Abdillahi, Kan? Abu Abu Abdillah. Karena Patah. isim lima itu harus berbentuk itu Abdi. di Abu Abdi. Jadi Abdi ini mudhof ilaih dan dia juga mudhof. Jadi Abu kedudukan sebagai fa'il. I'rabnya rofa. Jenis isim apa Abu? Sim 5. 5. Kata rofanya Waw. Doma. Wow. lima waw tanda rofanya. Abu. Nah, lalu dia itu mudhof gitu. Abdinya mudhof ilaih, i'rabnya jar, isim mufrad, jar kasrah dan dia mudhof lagi. Allahi mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Ada lagi yang harus dikoreksi nggak? Tidak. Zaujatah, ya. Zaujatihi, Zaujat. Zaujatihi. Kedudukannya dulu sebagai apa? Tadi sudah betul jawabannya, tapi kita coba Maf'ulun bih. Maf'ul. cintai. Maaf. Naat dari abdi. Maf'ul bih. Maf'ul. Yuhibbu itu mencintai. Yuhibbu Abu Abdi. Abdi sebagai mudhofun ilaih dari Abu. Objeknya setia. Ulun. Zaujata Zaujatah. maf'ul Ya, maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, i'rabnya rafa nasab atau jar? nasab. Nasab. Jenis isim Mufrad. Itu jamak. Gharu munsharif. sama apa? Jamak muannas Muannas salim. dan Oh iya, mudhof. dia juga. Alif ta
Kalau alif ta itu identifikasi kalau dia jamak muannas salim. Tanda nas ke atas Tentunya fathah. Kasroh Ustaz. jamak muannas salim. Kasroh. Oh, Oh, berarti Anas Salim tidak menerima patah. Ya, fathah kan harusnya zaujat. kasroh. Zaujatihi. Tihi. Ibu. Tihi apa tihi? Tihi. Contoh misalnya gini, kita ambil contoh. Misalnya yu'allimul ustadz, yu'allimu mengajar, siapa yang mengajar? Ustadzu. Ustaz mengajar tolibat. Tan apa tin apa tun? Tolibatin. Tolibatin. Ya, Oh, muannas salim. Bisa dipahami ya kawan akhwat? Insya Allah. Insyaallah. Lalu nomor 4, yaghdabullahu 'alal kuffari. Allah murka ke atas orang-orang kafir. Betul atau salah? Betul. Betul ya. Tidak ada masalah. Yakhtubu berkhutbah qabla sholatal jum'ata, sebelum sholat Jumat. Siapa yang khutbah? Al-imamu, imam. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Betul atau salah? Ya, Jum'ati. Ah, Jum'ati. Qobla sholati Jum'ati. betul. Sholatil Jum'ati. Jum'atil Al-imamu. al-imamu Kutubat ini. Khutbah ini. Qabla yakhtubu fi'il mudhari, rafa nasab atau jazm? Marfu. Atau marfu? Rofa. Marfu di rafa. Ya. Rafa. Kenapa bisa rafa? Karena tidak ada yang menasabkan. Jazam. Tidak Tidak ada ada menasabkan nasab. dan Tidak ada menundurkan. Yang Oh, menyebabkan yang menyebabkan. menjadi nasab. Betul. Tanda rafanya apa? Dommah. Qabla sebagai apa kedudukannya? Zorob. Dzarab Zoro. Zaman. zaman waktu. Dzarab zaman, dzarabnya rafa nasab atau jar? Nasab. Rob, Ya, mansub, dinasubkan. Dzarab zaman, dzarab makan harus nasab. Nah, tanda nasab dan dia mudhaf. Jadi sholati apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Jar. Si Mudhofun ilaih yang jadi mudhof. dia mudhaf. Al-jumu'ati mudhaf ilaih. Ya, jar. Al-imamu jadi apa? Fa'il. Fa'il. Yakhtubu. Berkhutbah siapa? Al-imamu. Nah, fa'il. Jadi fa'ilnya agak jauh ke depan. Gitu. Bi huruf jar, khutbata ini majrur oleh bi. Isimnya mutsanna, 2 khutbah. Ya, kalau dalam fikih khutbah Jumat 1 khutbah nggak sah, harus 2 khutbah. Khutbata ini tanda jarnya apa? Ya. Ya. Nah, karena Ya. jarnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cukuplah contoh-contohnya. Nah, cukup. Insyaallah kita bisa masuk ke, coba satu orang, silakan yang bersedia. Ini nomor 1, jelaskan i'rabnya. Jadi yang satu orang menjelaskan, yang juga sambil mempelajari. Boleh, silakan. Yaqra'ul ustazah. Ini sudah betul semua, tinggal jelaskan i'rabnya. Silakan, siapa yang mau coba?
Hmm, Bismillah saya, Ustaz. Silakan Bu Ais. Bu Is. Yaqra'u itu fi'il mudhari. I'rabnya apa? Rafa, nasab atau jazm? Ropa. Ropa. Apa bisa rafa? Tidak ada yang menjazmkan, tidak ada yang menasabkan. Tanda rafa? Domah. Hmm. Al ustadzu? Fa'il. Ya. I'rabnya apa? I'rabnya ropa. Fa. Isim apa? Al Ustad jama Ustad. jama Allahu Akbar. Jama taksir. Oh, jama taksir banyak. Ustadz satu orang aja. Ustad mufrad. Jama mufrad. Tanda rafanya apa? Tanda ropanya alif. Isim Doma. Ma. Doma. Begitu. Tanda rafa doma. Terus Al-Qur'ana sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul bih, betul. I'rabnya maf'ul bih, rafa, nasab atau jar? Nasab. Sob. Ya sebagai Al-Quran mufrad. Isim mufrad, tanda nasab. Fathah. Hah. Bi, apa itu bi? Bi harf jar. Ya, riwayati. Berarti majrur. Jurur oleh bi. Isim mufrad, tanda jarnya apa? Jar kasroh. Dan dia sebagai apa? Sebagai mudhof. Kalau dia mudhof berarti abi Mudhof ilaih. ilaih, i'rabnya mudhof ilaih. Abi itu isim 5 ya. Nah, betul. Ya isim 5. Tanda jarnya apa? Ya. Iya, betul. Dan dia sebagai Mudhof lagi. Amrin. Amrin itu dia mudhof ilaih. Baik. Terus dia goyer munsharif ya. Amrin itu nama ya. Bukan berbesarif. Isim mufrad, tanda jarnya mufrad. Kasroh ya. Gitu. Betul, betul. Syukran, jazakallah. Gitu ya. Baik. Nomor 2. Yukrimul muslimuna. Kaum muslimin memuliakan pemilik ilmu. Ilmin pemilik ilmu. Saya Ustaz Cobi. Saya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrimu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Al muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu. Za asmaul khamsah. Za asmaul khamsah. Li'annahu apa? Ini kenapa tanda rofaknya wawu? Li'annahu jam mudzakkar salim. Terus za Maf'ul bih. Isim asmaul khamsah mansubun wa alamatu nasbihi al alifu wa huwa mudhaf. Ilmi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Betul. Nomor 3, yudkhilu Zaidun. Zaid memasukkan atau makanan ke dalam fihi mulutnya. Ke dalam mulutnya. Silahkan. Nomor 3. Saya Ustaz. Ya, boleh. Yudakhilu fi'il mudhari marfu tanda rafa'nya dhamma. Zaidun fa'il marfu tanda rafa'nya dhamma. At-ta'ama maf'ulun bih dan dinasab tanda nasabnya fathah. Fi harf jar fi majrurun tanda jarnya ya, dia adalah isim 5. Fi juga mudhaf, hi mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabni kasrah. Betul. Nah, seperti itu. Cukup lah ya.
Sampai di situ. Nah, jadi isim yang mu'rab kesimpulannya begitu. Ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al asmaul khamsah dan juga isim ghair munsharif. Sekarang kita masuk ke isim yang mabni. Nah, sebelum masuk isim yang mabni, ada pertanyaan dulu. Ustadz, Gimana Putri? Ustadz, jelasinnya jangan cepet-cepet ya. Oke, oke. Ya, pelan-pelan lagi. Betul. Oke. Ada lagi? Semangat Putri. Semangat ya Putri ya. Ini Putri kayaknya paling muda nih santrinya. Ininya pesertanya. Jangan kalah sama emak. Sama ibu bapak-bapak nih. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke isim yang mabni. Isim yang mabni ada 3 yang kita pelajari di Al-Munir yang sekarang ini. Ada isim domir kata ganti, ada isim isyarah kata tunjuk, ada isim istifham kata tanya. Nah, kita mulai dari isim domir atau kata ganti. Nah, video dan suara putus-putus atau aman? Aman Ustaz. Aman, Ya, Ustaz. aman. Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Nah, lihat di sini ad-dhamair. Ad-dhamair itu jamak dari domir ya. Domir kata ganti jamaknya dhamair. Ad-dhamair kata ganti itu ada 2 kelompok besar. Ada ad-dhamirul bariz. Bariz itu kelihatan, menonjol. Domir yang kelihatan, wujudnya ada, ya. Hurufnya kelihatan. Ada yang mustatir. Mustatir itu hanya eh, ada dalam pikiran kita gitu, nggak kelihatan wujudnya. Jadi difahami oleh akal kita ada, tapi wujudnya nggak ada. Mustatir gitu. Jadi ada baris, ada mustatir. Yang baris yang kelihatan, ya, yang baris yang kelihatan ada 2. Ya, ada domir munfasil, ada domir muttasil. Nah, ini kasih catatan oleh ikhwan akhwat. Domir munfasil adalah, nah di sini saya tulis di sinilah. Saya tulis di sini domir munfasil. Definisinya domir yang bisa disimpan di awal. Di awal kalam ya. Dan bisa jatuh setelah illa. Itu namanya domir munfasil. Sebentar saya betulkan dulu. Nih. Ini domir munfasil. Domir yang bisa disimpan di awal kalam dan bisa jatuh setelah illa. Sedangkan domir muttasil balikannya. Domir muttasil itu domir yang tidak bisa di awal kalam dan tidak bisa jatuh setelah illa. Itu domir muttasil. Definisinya gitu ya. Nah, Setelah ilah itu maksudnya gimana Ustadz? contoh, kita ambil contoh. Sebentar ya, saya kecilkan sedikit. Nah, contoh, saya ambil contoh di atas ini nih. Saya ambil contoh. Misalnya, doa Nabi Yunus apa? La ilaha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu La minadh dhalimin. ilaha illa apa? Ila anta Anta subhanaka Ada anta illa. minaz zalimin.
Nah, setelah illa ada anta. Anta itu domir. Domir munfasil atau domir muttasil? Munfasil. Munfasil. Karena domir munfasil itu dia bisa jatuh setelah illa. Tidak akan setelah illa itu domir muttasil. La ilaha illallah. Kalau domir muttasil kan ka kan? Iya. Nah, tidak akan kita katakan illa ka, itu nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya la ilaha illa ana fa'budni, ada firman Allah juga begitu. La ilaha illa ana. Ana itu domir munfasil karena bisa jatuh setelah illa. Nah, tidak akan kita mengatakan la ilaha illai. Ini domir muttasil, nggak bisa. Gitu. Bisa difahami ya? Insyaallah. La Insya ilaha illa huwa. Huwa. Huwa domir munfasil karena jatuh setelah illa. Tidak bisa illa hu gitu, nggak bisa. Hu kan domir muttasil, nggak bisa. Ya nggak bisa jatuh setelah illa. Bisa difahami, ikhwan? Insyaallah. Bisa di awal, misalnya huwallah, dia adalah Allah. Kita tidak akan katakan hu Allah, nggak bisa. Gitu. Misalnya antallah, kau adalah Allah. Tidak bisa kita menyebutnya ka, domir muttasil, nggak bisa di awal. Gitu. Itu definisi domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil domir yang bisa disimpan di awal kalam dan bisa jatuh setelah illah. Kalau muttasil, Maksudnya, saya bertanya Ustaz, maksudnya jatuh itu bisa ditempatkan. boleh kita bilang ditempatkan, boleh. Bahasanya kita ganti dengan ditempatkan setelah illah. Pikir saya Ustaz, jatuh itu dihilangkan. Terbalik. Tempatkan. Terbalik saya. Iya. Dan bisa ditempatkan, boleh. Lebih enak kita bilang bisa ditempatkan illah. Ya. Ya, paham Ustaz. Jadi paham ya? Awal kalam. Syukran. Wadud tisolin minhum ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada, gitu katanya. Nah, ini domir yang baris, yang kelihatan wujudnya, kelihatan fisiknya, bisa terucap, bisa tertulis. Itu baris, baris itu kelihatan, menonjol. Itu ada dua, ada muttasil, ada munfasil, ada muttasil. Ini definisinya sudah. Kalau munfasil, domir yang bisa disimpan di awal kalam dan bisa diletakkan setelah illah. Kalau muttasil tidak bisa disimpan di awal kalam dan tidak bisa diletakkan setelah illah. Domir munfasil, domir yang tadi ya bisa di awal kalam dan bisa diletakkan setelah illah, itu ada yang fi mahali raf'in, menempati kedudukan rofa, menempati tempat rofa. Ya, yaitu domir yang mana? Yang huwa humahum itu. Huwa mahum hiya humahunna, yang itu. Nah, itu dia pasti di posisi rofa, fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in, di tempat rofa. Fi mahali tempat raf'in rofa. Nanti dia jadi mubtada. Mubtada rofa nasab atau jar? Rofa. Rofa. Nah, makanya dibilang huwa humahum itu fi mahalli raf'in, di tempat rofa, karena dia jadi mubtada. Misalnya dia jadi mubtada nih. Huwa, dia adalah ustadzun, seorang ustaz. Nah, huwa ini kedudukannya sebagai mubtada. Dan dia kalau gitu si huwa ini domir munfasil ini fi mahalli raf'in, di tempat rofa. Kenapa enggak jadi huwu domah? Ada rofa.
Kenapa nggak jadi huwu? Mabni. Kalau bu mabni. Mabni kan domir. Nah, yang mabni itu kita tidak Mabni. mengatakan rofa atau marfu. Kita mengatakannya fi mahalli rof'in. Tempat rofa. Jadi huwa itu mubtada fi mahalli rof'in. Berada di tempat rofa. Si huwa. Mabni fathah. Jadi wahumahum ya yang sampai terakhir tuh sampai ana nahnu itu dia di tempat rofa nanti peletakannya dalam sebuah kalam dia selalu di tempat rofa, nggak bisa nasab, nggak bisa, jarang nggak bisa, selalu di tempat rofa, yaitu jadi mubtada gitu, peruntukannya gitu, bisa difahami. Insyaallah. Ada lagi domir munfasil, satu lagi fi mahallin nasbin, menempati di tempat nasab, di mahalli di tempat nasbin nasab, nanti jadi maf'ul bih. Saya catatan oleh ikhwan akhwat nanti jadi maf'ul bih. Yaitu yang model seperti apa? Modelnya itu iyahu. Nah, ini domir. Kalau ikhwan akhwat menemukan domir munfasil iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya, itu selalu dia itu dalam posisi nasab. Tidak mungkin rofa. Bisa difahami? Jadi maf'ul bih. Contoh. Bisa diulang lagi? Jadi iyahu, iyahu, iyahuma, iyahum, begini. Ikhwan akhwat seperti mengatakan buku. Nah, kalau saya ambil ku-nya, ada maknanya enggak? Ku-nya aja. Tidak ada. Ya. Kalau Tidak saya ada. ambil bu-nya aja, ada maknanya enggak? Tidak ada. Tidak. Nah, berarti buku itu satu kesatuan, nggak bisa dipenggal. Nah, iyahu itu satu kesatuan domir. Oh gitu. Namanya, jadi bukan hu-nya aja, tapi hamzahnya, ya-nya, alifnya, haknya, semuanya itu domir. Gitu. Kok beda sama huwa humahum? Memang beda. Beda peruntukan, beda bentuk. Sama-sama domir munfasil, tapi peruntukannya beda. Kalau huwa humahum nanti diperuntukkan sebagai mubtada di tempat rofa kan? Kalau iyahu, iyahuma, iyahum nanti diperuntukkan sebagai maf'ul bih di tempat nasab. Saya difahami. Oh gitu. Iya ya. Contoh. Jadi itu Ustadz semua itu anunya rangkaian sampai iya ke iya kuma itu bisa di tempat maf'ulun bih itu. Semuanya di maf'ul bih. Gak bisa jadi kedudukan yang lain. Dia selalu di tempat nasab. Maksudnya di tempat nasab itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Oh iya iya Ustaz. Contoh misalnya. Contoh saya bisa bilang begini. Doroba memukul. Atau misalnya yukrimu memuliakan. Yukrimu memuliakan. Kak kepada engkau siapa? Zaidun, si Zaid. Kak ini kedudukannya sebagai apa? Domir mutasil. Itu jenis domir mutasil maf'ulun bih. Maf'ul. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kan objek. Dan dia domir mutasil betul. Kedudukannya maf'ul bih. Yukrimu memuliakan kak kepada engkau. Siapa? Zaidun, si Zaid. Yukrimuka Zaidun. Suaranya ada responsif. Tadi katanya di yang lain berdengung. Mungkin ini Ustadz dari yang lain nggak di mute gitu ya. Jadi
Dari suara yang lain mungkin ya. Iya. Oke. Mungkin ditutup dulu supaya lebih jernih. Nanti buka tutup aja ya. Nanti pas kita lihat rekaman di YouTube-nya itu suaranya lebih jernih, enak gitu. Nah, kita lanjut. Masih ada sedikit dengung. Udah jernih Ustaz di saya mah. Ya. Nah, nggak apa-apa ya kalau sedikit-sedikit nggak masalah ya. Nah, kak ini maf'ul bi, domirnya domir mutasil. Nah, sekarang saya ingin maf'ul bihnya di awal. Berarti kalau di awal tadi harus pakai domir munfasil kan? Domir munfasil itu adalah domir yang bisa disimpan di awal kalam. Saya mau nyimpan maf'ul bihnya, maf'ul bihnya didahulukan di awal gitu. Saya Berarti anta Ustaz. jangan pakai ka. Karena ka itu domir mutasil. Domir mutasil nggak boleh di awal. Jangan juga pakai anta. Karena anta itu di tempat rofa jadi mubtada nantinya. Saya pengen maf'ul bih. Pakai apa? Iya, Kak. Iya. Iya. Iya kak. Yakrimu. Ya kak kepada kamu. Yukrimu memuliakan siapa? Zaidun si Zaid. Jadi iya kak. Demir munfasil kedudukannya sebagai maf'ul bih. Saya dipahami ikhwan-ikhwan. Ya Ustaz. Insyaallah. Kalau intinya gini, akhwat mau menyimpan maf'ul bih di awal gitu maka pakai domir munfasil yang iyahu iyahuma gitu. Contoh nih, coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Misalnya eh misalnya eh eh, kamu yang misalnya kalian yang eh Zaid yang Ustadz cintai. Apa mau gitu? Kalian yang Ustadz cintai. Maf'ul bih tuh, kalian yang Ustadz cintai. Berarti iya kum. Iya, yuhibbu ustadun. Gitu. Jangan pakai antum. Nah, antum itu bukan maf'ul bih. Gitu, antum itu untuk mubtada. Saya difahami. Dan bisa ya difahami insyaallah. Gitu. Jadi dhamir munfasil itu ada yang nanti peruntukannya untuk fi mahali raf'in di tempat rofa, dia nanti jadi mubtada, yaitu huwa huma hum itu dan seterusnya. Ustaz Ada pengen tanya, gimana? Jadi misalnya kalimatnya tadi seperti tadi, iyakum di awal, dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih. Jadi bagaimana cara mengirapnya Ustaz? Iyakum domir munfasil. Domir munfasil. Mahali nasbin. Berada di tempat nasbin. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bih muqaddam. Boleh kita mau mengatakan maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan, muqaddam. Gitu. Oh iya, Ustaz. Nah, gitu. Kalau gini, antum yuhibbu humul ustad. Nah, antum kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ada. Seperti itu. Jadi gampangnya gitu ya. Kalau kita menemukan huwa huma hum, hiya huma hunna di awal itu jadi mubtada, mesti jadi mubtada. Kalau kita menemukan iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka itu di awal itu mesti dia maf'ul bih. Maf'ulun bih. Itu ya damir munfasil. Sekarang damir mutasil. Damir mutasil ada yang fi mahali raf'in menempati
tempat rofa, di tempat rofa. Seperti misalnya kalau fi'il madi jalas aku Sebagai duduk. fa'il dia, Ustaz. Sebagai fa'il. Berarti mana fa'ilnya jelas tuh? Tuh. Ini. Itu huwa. Tuh ini domir muttasil namanya. Anak. Karena jadi fa'il berarti fi mahali raf'in, ada di tempat rofa. Gitu. Contohnya gitu. Ada domir muttasil yang fi mahali nasbin, berada di tempat nasab, seperti misalnya saya memuliakan kamu. Ukrimuka, Ukrimuka. saya memuliakan kamu. Kak ini domir muttasil berkedudukan sebagai apa? Maf'ulun bih. Jadi kita bilang kak ini fi mahali nasbin, berada di tempat nasab karena dia maf'ul bih. Gitu. Kalau yang fi mahali jarin contohnya apa? Domir muttasil menempati jar. Fihi. Lahu. Fihi misalnya. Fihi. Saya ambil contoh ini dulu. Baituka, rumah kamu. Kaknya kedudukannya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Domir. Mudhaf Mudhaf ilaih. Baik. Berarti kalau mudhaf ilaih kan fi mahali jarin. Ada di tempat jar gitu. Bisa difahami? Oh, iya. Gitu. Satu lagi yang mustatir. Kalau mustatir nggak kelihatan. Ya, wujudnya nggak ada. Seperti doroba, dia memukul. Umpamanya gitu. Doroba, dia telah memukul. Mana failnya doroba? Mustatir. Mustatir. Huwa. Itu nggak kelihatan wujudnya, tapi dipahami oleh akal kita sebagai orang yang telah belajar ilmu nahwu. Kita tahu, oh itu ada domir yang tersimpan, yang terkandung di dalamnya, yaitu domir huwa. Tapi nggak ada wujudnya. Dotnya, ro-nya, ba-nya itu kepunyaan fi'il semua. Nggak ada domirnya gitu. Nah, itu namanya domir mustatir. Karena jadi fa'il, ya berarti fi mahali raf'in. Ada di tempat rofa. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Nah, dan bisa difahami ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, sekarang kan kita temanya itu sedang membahas isim yang mabni nih. Yang mu'rab kan sudah. Yang mabni itu ada isim domir, ada isim isyarah, isim istifham. Sekarang kita mau merinci isim domir. Bagaimana rincian isim domir? Rinciannya seperti ini tadi. Domir itu ada yang baris. Baris itu menonjol atau kelihatan, wujudnya ada. Mustatir nggak kelihatan. Tapi dalam pemahaman itu ada. Yang baris ada yang muttasil, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Definisinya tadi sudah. Nah, yang muttasil ada yang di tempat rofa nanti jadi mubtada. Yang munfasil itu. Yang munfasil ada yang fi mahali raf'in di tempat rofa jadi mubtada. Ada yang fi mahali nasbin di tempat nasab nanti jadi maf'ul bih. Kalau yang muttasil ada yang fi mahali raf'in di tempat rofa dia jadi Sebagai fa'il. fa'il. Ada yang fi mahali nasbin di tempat nasab dia jadi maf'ul bih atau isim inna juga. Yang fi mahali jarin dia majrur oleh huruf jar Majrur. atau ilai. Nah, sedangkan yang mustatir selalu dia itu rofa. Imma jadi fa'il wa imma naibul fa'il. Selalu rofa. Saya difahami ya, akhwat. Insyaallah, Ustaz. Nah, sekarang kita lihat di sini. Semuanya mabni ya. Semuanya domir. Mabni. Sekarang domir munfasil yang menempati mahal rofa. Yang berada di tempat rofa jadi mubtada. Yaitu
huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu dia berada di tempat rofa. Peruntukannya selalu rofa. Ada yang dia contohnya gini. Ini yang domir munfasil menempati mahal rofa fi mahali raf'in. Huwa ustadzun. Huwa itu kedudukannya mubtada. Dia itu kita tidak bilang yang mabni itu kita tidak bilang marfu, tidak bilang rofa gitu. Kita bilangnya fi mahalli raf'in, Fi menempati mahalli. rofa, menempati tempat rofa. Dan dia domir munfasil mabni fathah. Ustadzun bar i'rabnya rofa atau marfu, isim mufrad tanda rofanya dhammah. Ana ustadzun misalnya ana mubtada menempati mahal rofa domir munfasil mabni sukun di alifnya sukun. Ustadzun khobar. Anta ustadzun anta mubtada menempati mahal rofa domir munfasil mabni fathah. Ustadzunnya khobar. Nah, antuma ustadzani antuma mubtada menempati mahal rofa domir munfasil mabni sukun ustadzaninya khobar. Dan seterusnya ya. Begitu. Itu domir munfasil menempati mahal rofa. Ada lagi domir munfasil menempati mahal nasob, yaitu nah, yang atas ini dibandingkan ya. Saya tulis kembali domir Iyahu, iyahuma. rofa ya, supaya jadi pembanding. Ini domir munfasil yang menempati mahal nasob. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyana. Nah itu satu kesatuan ini domir mutasil, munfasil semuanya. Jadi tidak dipisah iyanya apa, hu-nya apa. Iyanya apa, humanya apa, enggak. Tapi disatuin. Nanti kalau kita sudah belajar di level berikutnya, nanti boleh kita ambil pendapat yang memisahkan. Tapi sementara ini kita ambil yang menyatakan ini semuanya domir satu kesatuan. Saya difahami, ikhwan akhwat. Nah gitu. Ya, Ustaz. Nanti peruntukannya yang iyahu iyahuma ini maf'ul bih. Menempati mahal nasab. Fi mahalli nasbin. Lalu ke domir muttasil. Menempati mahal jar. Menempati tempat jar. Dia jadi mudhof ilaih seperti kitabuhu. Mudhof ilaih. Kitabuhuma. Mudhof ilaih. Kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukuna, kitabi, kitabuna. Itu domir muttasil menempati mahal jar. Mudhof ilaih. Atau majrur oleh huruf jar. Misalnya lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang berarti yang belum dibahas nanti akan dibahas pada babnya. Yang belum dibahas itu yang ini. Domir muttasil menempati mahal rofa. Nanti akan dibahas di bab fa'il. Domir muttasil menempati mahal nasab. Nanti akan dibahas di maf'ul bih. Ada domir mustatir menempati mahal rofa. Nanti akan dibahas di fa'il. Nah, seperti itu. Saya difahami, ikhwan akhwat. Ada pertanyaan? Ya. Nanti minggu depan boleh kita ulang lagi pelajarannya supaya lebih paham ya di masalah domir ini. Iya, tinggal pemahamannya Ustaz. Insyaallah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Paham insyaallah ya, cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.